Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Wanti Ningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Kanisius Sidowayah Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau adalah bangsawan Jawa dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu, sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar hingga saat ini, semua warga Indonesia bisa menikmati, mengikuti pendidikan dan juga pengajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang di sini maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat dan motivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara ini perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mampu menuntun lakunya anak sesuai dengan garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut ini. Nah, inilah 3 pertanyaan untuk merefleksikan diri. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yuk kita mulai merefleksikan diri melalui pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas
sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya meyakini beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pengajaran itu sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, yaitu secara ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab yang sering saya lakukan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya menganggap setiap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Nah, yang pertama, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Memberikan tugas yang beragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian saya juga sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai. Menuju pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, dari sini banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya, khususnya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran Onderwijs itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak kita sebagai benih, misalnya padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, menyiram air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi,
dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung. Sebagai seorang pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda pula. Maka, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, dan juga communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan, atau sering disebut 3 asas trikot. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan atau berkesinambungan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Nah, kalau konvergensi, maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali ya, terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidik mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti, tentunya tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan, sehingga menimbulkan tenaga. Nah, melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi luhur yang baik. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak itu lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran sedang berlangsung, atau ice breaking. Jadi, pembelajaran itu materinya dimasukkan ke dalam lagu atau ke dalam tebak-tebakan, sehingga anak tidak mudah jenuh atau tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Selanjutnya, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, saya juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya, ing madya mangun karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tuturi handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan serta semangat belajar pada anak-anak didik saya. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Semoga menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia.